Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai aku dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka
yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sukacita Yesus memenuhi hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali menyampaikan janji kasih-Nya kepada semua orang yang percaya kepada-Nya di seluruh penjuru dunia ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Janji kasih Yesus ini menjadi begitu indah karena bukan sekedar membuat kita bersukacita di dalam hidup ini, akan tetapi lebih dari itu, agar sukacita kita menjadi penuh. Itulah sukacita Yesus sendiri yang diberikannya kepada kita. Kata Yesus, "Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Sebagai manusia biasa, kita mesti mengakui betapa mudahnya sukacita dan kebahagiaan kita lepas begitu saja karena tak dapat bertahan lama. Suasana hati kita sangat tergantung pada mood. Perubahan cuaca saja bisa menghilangkan sukacita kita. Apalagi perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Misalnya ketika mengalami penolakan dari orang yang dekat dengan kita, atau ketika merasa tidak dihargai, hilanglah sukacita di hati karena merasa terluka. Demikian juga ketika kita mendapatkan sindiran, kritik, dan tanggapan yang negatif,
semuanya ini akan membuat kita kecil hati, sedih, kecewa, dan hilang semangat. Di pihak lain, ketika kita mendapatkan hadiah atau pemberian, betapa senangnya hati kita. Bahagianya kita ketika merasa dicintai, mendapatkan pujian, sukses, atau bila keinginan kita tercapai. Namun ketika semuanya itu pergi dan menghilang, hilang juga sukacita kita. Yesus telah menjadi manusia dan mengalami betapa rapuhnya hati manusia bila tak punya cinta yang dalam, iman yang teguh, harapan yang kokoh. Yesus ingin agar sukacitanya ada dalam kita dan menjadi milik kita sepenuhnya. Sukacita ini tak lekang oleh waktu, tak berubah oleh suasana sekitar, dan tertanam kuat di hati. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sungguh bersukacita karena Allah Bapa mengasihinya dan ia tinggal dalam kasih Bapanya. Yesus menghendaki agar sukacitanya karena Allah Bapa mencintainya juga menjadi sukacita kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ia meminta kita, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jangan lagi mencari kepastian cinta itu dari manapun juga, entah harta, kuasa, atau tahta. Tidak perlu juga kita berharap bahwa orang lain akan terus mencintai kita. Cukuplah bila kita tinggal dalam kasih Kristus serta kasih Bapa di surga. Rasul Paulus berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Semoga hidup kita dipenuhi dengan sukacita Yesus dan jangan biarkan apapun atau siapapun di luar sana mengambil sukacita iman ini dari hidup kita. Semoga kita selalu dipenuhi dengan semangat baru oleh sukacita Injil. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.